Harga itu, saya ulangi sekali lagi dari kemarin, video yang kemarin juga, waktu. Waktu nggak bisa dibeli. Betul. Itu nggak bisa dibeli sama sekali. Jadi selama itu tidak mengurangi waktu kita, melebihi dari batas yang kita miliki kayak gitu, maka kita untung. Tapi kalau misalnya ngabisin waktu gimana Kak Roma? Ya udah ikhlasin, nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain, Mas. Kita nggak bisa menggabungkan dua pemikiran yang berbeda dalam otak kita. Fokusnya ada satu, Mas. Ini gong sih, Mas. Dulu saya ngerasa, Mas, kalau saya bahagia banget, ini pasti ada nih kejadian yang akan datang. Iya, dulu berpikir kayak gitu, Mas. Tapi kadang kejadian juga. Iya, dulu karena kayak ada gitu. program itu kali ya. Kalau sekarang udah nggak pernah, Mas. Iya. bener. Iya bener tuh. Saya udah nggak pernah berpikir kayak gitu, Mas. Alhamdulillah. Serius, dulu tuh abis ketawa ngakak gitu ya, nggak lama kemudian ada kesedihan gitu kan. Sekarang udah nggak ada kejadian kayak gitu. Karena kita udah berhenti berpikir kayak gitu, Mas. Aku pantas kok ngerasain bahagia ini nih. Aku pantas kok dapat kebahagiaan ini. Kalau misalnya Allah kasih yang sedih, memangnya kenapa? Kayak tadi, Mas, saya sudah tidak melawan arus. Ngambang ya. Mau bawa ke kanan, sok silahkan. Mau ke kiri, ayo silahkan. Jadi ikut aja. Allah itu perencana yang terbaik. Jadi buat apa dilawan? Ikutin aja. Wah, namamu Roma. Oke. Tanggalnya sekian lahirnya. Oke. Roma ke kanan. Oke. Ke kiri. Oke. Ikutin aja, Mas. Capek ngelawannya, Mas, buat apa? Ya Allah pengen 1 miliar. Nggak mau, 10 miliar aja. Oke. Itu loh, Mas. Jadi kadang manusia tuh kebanyakan ya, Mas ya. Ada dua, melawan arus atau ikut arus. Kalau yang ikut arus, hidupnya ya lebih gampang aja gitu. Lebih ya, nggak ngelawan semesta ya intinya ya. Nggak melawan arus ya. Tapi memang gimana pun juga buku sangat berpengaruh sih terhadap posisi dan level Kak Roma saat ini gitu. Bahkan aku baru pertama kali kenal, Masya Allah, tabarakallah. Keren. Bahkan aku bilang langsung loh, Kak Roma, ini kayaknya bakal banyak deh yang minta kelas. Dan itu, sorry ya, nggak munafik ya, akhir-akhir ini tuh banyak banget orang tuh nawarin kelas di Ngaji Roso dan aku picky banget gitu. Sorry tuh sih, aku bener-bener picky. Pilih-pilih banget gitu ya. Pilih-pilih banget. Dan ternyata bener prediksiku. Teman-teman banyak banget. Mas Indra, orang-orang lama tuh pada chat semuanya. Orang-orang lama tuh, Mas Indra, kapan kelasnya Kak Roma dan lain sebagainya gitu. Masya Allah, itu kan tidak serta-merta. Itu kan karena ada kebiasaan mungkin kecil yang dilakukan Mbak Roma dari dulu gitu ya. Yang kemudian sekarang tinggal memanennya gitu. Tapi aku pengen tahu lebih dalam deh, selain baca buku, apalagi kebiasaan kecil tuh? Saya selalu bahagia, Mas. Selalu bahagia? Saya selalu berusaha untuk bahagia. Apa yang, trigger apa yang dibutuhkan Roma untuk selalu bahagia? Jadi gini loh, Mas, makanan di rumah seadanya. Oke. Jajan seadanya. Segala sesuatunya seadanya. Di mana lagi saya bisa untuk bahagia selain di kepala saya. Oke. Dan ini saya selalu lakukan. Apapun saya lakukan hanya untuk bersenang-senang. Caranya yang gimana? Halal tapi ya. Dari kecil saya suka mancing. Oke. Cewek Saya suka mancing ya? Dirimu agak tomboy dong berarti dulu? Wah, tomboy banget, Mas. Iya, kelihatan. Itu lawan arus loh. Tapi hanya ikan-ikan besar yang berani lawan arus. Awalnya ya, Mas ya. Kalau sekarang saya ngikut arus menuju ya kan nggak boleh dikasih tahu, hidup dalam sunyi dulu. Ada kok nanti kalanya, Mas. Ketika udah naik kapal feri bisa kok. Lawan arus bisa. Tapi kalau lagi naik sekoci, jangan lawan arus dulu. Ikutin dulu. Sampai di mana tadi, Mas? Main ke ladang. Semuanya. Jadi memang dari dulu tuh memang suka banget yang survival kayak gitu, Mas. Saya selalu lakuin itu. Apapun yang bikin saya bahagia. Ngeband misalnya. Orang-orang zaman sekarang mungkin di tahun sekarang ya, Mas ya. Kalau tahun 2000-an kan beda ya. Zaman sekarang tuh mungkin karena kebanyakan gadget kali ya. Ya, Mas ya. Jadi mereka bermainnya cuma di game. Tapi itu nggak masalah juga sih. Lakukan apapun agar kita punya output negatif.
Output negatif. Iya, jadi ada jalan untuk mengeluarkan energi negatif itu. Tapi kan itu dilakukan Karoma pada waktu masih Kecil. muda, kecil kan. Iya. Yang jadi persoalan adalah bagaimana seseorang yang sudah berkeluarga, berumah tangga, terus dikejar-kejar hutang, tapi dia tetap bisa mengeluarkan vibrasi dan energi yang positif gitu ya, menemukan kebahagiaan tanpa syarat dari dalam dirinya sendiri kan itu. Mas, pertanyaan Mas baru aja saya jawab kemarin sama klien saya. Baru ada kemarin Mas, one to one nanyain kayak gitu. Jadi saran yang saya kasih adalah pertama saya nanyain dulu, apa yang Mas lakukan untuk bahagia? Nggak ada. Saya langsung tutup mata. Oh my God. Sumber masalahnya adalah di situ. Masalah itu pasti akan datang, Mas. Hutang itu bukan momok. Kalau dia baca buku bisnis, hutang itu adalah pembantu kita. Kalau dia baca buku bisnis. Terus saya bilang kayak gini, Bapak ingin jadi siapa? Saya ingin jadi pembisnis, Mas. Mbak. Oke. Kapan terakhir ikut seminar bisnis? Terus bapaknya ngangeng-ngangeng. Bapaknya bingung gitu. Oh, terakhir kayaknya ada sekitar hampir 10 tahun yang lalu deh, Mbak. Oke. Tapi bapaknya mau jadi pembisnis. Iya. Bapak salah kelas. Bapak ikut spiritualis untuk benerin mental. Setelahnya Bapak pergi ke bisnis. Ya Pak, ya Mas ya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, output bahagianya itu dari mana? Bapak kerjanya seharian ngapain? Saya kerja. Mbak Roma, dari kapan? Senin sampai Minggu. Saya kaget, Mas. Saya kaget. Oh, jadi gini Bapak. Bapak itu sebenarnya tidak bermasalah soal hutang. Bapak itu cuma kurang kebahagiaan. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena ketika kita bahagia, otak kita lebih gampang untuk disetting, Mas. Jadi yang negatif ini tidak akan mempengaruhi perasaan kita. Jadi kita sudah punya benteng yang luar biasa kayak gitu loh, Mas. Tapi masalahnya kebanyakan laki-laki di luaran sana, mereka itu kebanyakan bekerja. Happy-happynya hampir zero. Dan makanya saya selalu tekanin untuk para istri ya Mas ya. Tolong kasih waktu untuk mereka bermain. Dan para suami kasih waktu untuk istrimu bermain juga. Jaga anaknya. Ganti-gantian gitu loh. Gitu loh Mas. Ya kalau misalnya suaminya lagi me time. Tadi saya udah bilang Mas yang Napoleon Hill. Waktu yang sunyi. Setiap individual itu harus punya waktu yang sunyi. Harus punya waktu yang sunyi. Punya waktu untuk bahagia. Terus setelahnya diubah fokusnya Mas. Pertanyaan mereka yang sering mereka lontarkan, bagaimana caranya agar aku bisa melunasi hutang? Hapus. Bagaimana caranya bisnis saya bisa sukses? Apa yang berubah dengan kalimat itu? Ada Mas. Ini ada nih. Energi menentukan cara kamu menafsirkan realitas. Ketika kita energinya takut, kita fokus pada ancaman. Yang datang adalah rasa takut. Tapi ketika kita fokus pada kesuksesan, pada rencana yang untuk berhasil, yang datang itu peluang. Ketika saya bilang, bagaimana ya caranya supaya sukses? Yang datang itu peluang Mas. Tapi kalau saya bilang, bagaimana ya caranya supaya saya nggak berhutang lagi? Saya fokusnya ke hutang. Kan kalimat otak kita tidak bisa membedakan yang negatif dan positif Mas. Jadi ketika saya bilang gimana caranya melunasi hutang gitu, fokusnya ke hutang. Jadi buat orang-orang yang sedang berhutang sekarang, bagaimana caranya agar saya memiliki penghasilan yang jauh lebih banyak daripada di hari ini, berkali-kali lipat. Kalau hutang kamu 1 miliar, kalau Allah kasih kamu rezeki 100 miliar atau 10 miliar, hutangnya lunas apa tidak? Pasti lunas. Mentalitasnya dibedain Mas. Kalau misalnya orang itu mengalami sebuah kejadian yang tidak sesuai dengan yang dia ekspektasikan gitu ya. Pada saat dia sudah benar-benar selaras dengan mimpi yang dia idealkan dan mimpi yang dia cita-citakan, apa yang akan dilakukan orang itu yang mungkin itu justru akan memperbesar energi kesuksesannya gitu.
bagaimana memaknai kegagalan, bagaimana memaknai sakit hati, bagaimana memaknai dikhianati, ditipu, dihina, dicaci maki. Caranya dia mengubah, mengolahnya menjadi bekal untuk masa depan tuh gimana? Indikator bahwa dia sudah selaras dengan keinginan yang dia inginkan tadi. Kalau saya bilang simple, pasti orang nggak percaya ya Mas. Hidup ini hanya untung dan untung banget Mas. Kalau sesuatu hal tidak terjadi seperti apa yang kita inginkan, maka kita dapat pembelajaran. Ya, kita untung. Kalau kita mendapatkan sesuai yang ekspektasi kita, kita beruntung banget. Jadi kalau ada orang bilang, hidup ini adalah untung dan rugi, ya dia pasti bakalan dapat rugi. 50%, untung 50%. Udah terbagi dari awal Mas. Iya. Dan kalau ditanya, Kak Roma nggak percaya yang namanya kerugian? Enggak. Rugi itu adalah pembelajaran. Pendapat pembelajaran gratis, itu untung nggak Mas? Meskipun pengorbanan kita tuh waktu ya Mas ya. Yang paling berharga itu, saya ulangi sekali lagi dari kemarin, video yang kemarin juga, waktu. Waktu nggak bisa dibeli. Betul. Itu nggak bisa dibeli sama sekali. Jadi selama itu tidak mengurangi waktu kita, melebihi dari batas yang kita miliki kayak gitu, maka kita untung. Tapi kalau misalnya ngabisin waktu gimana Kak Roma? Ya udah ikhlasin, nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain Mas. Kita nggak bisa menggabungkan dua pemikiran yang berbeda dalam otak kita. Otak kita cuma berfungsi 18-20% Mas. Selebihnya itu alam bawah sadar. Jadi nggak bisa keyakinan dan ketakutan bergabung jadi satu. Pilih salah satu. Mau takut terus atau mau yakin. Kita harus pilih salah satu. Dan ketika kita lebih fokus ke ketakutan, ketika kita tidur, alam bawah sadar kita ini aktif Mas. Pikiran kita aktif. Dan ini akan mengeluarkan frekuensi. Sampai kita bermimpi buruk jadinya. Tapi ketika kita yakin akan sukses, yakin atau afirmasinya yang positif-positif ya gitu ya Mas ya. Ketika kita tidur, pikiran kita bekerja, mimpinya jadi indah. Mimpiin air yang jernih, ikan yang cantik, istana yang megah, kayak gitu loh Mas. Itu mimpinya jadi bagus gitu loh Mas. Nah, laki-laki, kebanyakan laki-laki sih Mas. Kalau perempuan lebih ke sini, kalau laki-laki lebih ke sini. Kadang sampai botak kan gara-gara itu Mas. Terlalu banyak yang dipikirin. Iya. Bener. Mbak Roma pernah nggak, misalnya di jalan gitu ya, iya, lihat rumah bagus, terus kemudian difoto, wah rumahku nanti bakal seperti ini gitu. Ketemu sama kenalan baru yang diidolakan, figur otoritasnya gitu. Aku nanti akan seperti kamu gitu. Ketemu sama orang yang lebih, pokoknya yang serba lebih lah ya. Nanti filmnya aku bakal copy paste kayak kamu gitu. Gimana, ada nggak pengalaman kayak gitu? Pernah Mas. Kalau misalnya nih Mas, saya pergi ke tempat, ke rumah gitu ya Mas ya. Yang saya irikan itu bukan rumahnya tapi tanahnya. Oh iya? Gila, tanahnya luas banget dalam hati. Saya suka rumahnya mungil tapi tanahnya luas, minta ampun gitu. Iya. Karena kecerdasan saya itu tergantung environment Mas. Iya. Semakin nyaman tempatnya, kecerdasan saya semakin muncul. Jadi kecerdasan itu ada 5 sebenarnya Mas. Kamu di fokus, misalnya gitu ya Mas ya. Pertama itu deep focus, deep itu dalam, fokus yang dalam. Environment itu sekitar kita. Matematika, analisa, dan visualisasi. Kalau saya itu lebih ke analisa dan environment. Saya nggak akan pernah bisa fokus. Dan gimana caranya supaya saya bisa fokus? 5 menit saya berhenti, saya main. 5 menit kemudian saya belajar lagi. Berhenti fokusnya Mas, saya main lagi, saya joget-joget. Ini Mas, ini ada di, ini sebenarnya ilmunya mahal banget, sumpah demi apapun. Ya. Ini ilmu brainstorming. Brainstorming. Iya, jadi kita melihat kabel otak kita itu bekerja bagaimana. Kayak kata Mas ya, foto kayak gitu, ada Mas. Dan Mas percaya nggak? Segala sesuatu yang saya punya di hari ini adalah hasil dari apa yang saya foto atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama gitu. Masya Allah, tas dulu Mas, tas. Dan
teman-teman, kenapa kamu nggak lakuin? Mulai dari hari ini kamu harus foto apapun, apa yang kamu sukai, kecuali istri orang jangan. Oke. Aku ada sesuatu hal mungkin, nanti silakan di breakdown aja Kak Roma. Iya. Jadi pernah ya, hampir banyak orang mungkin pernah ketika menginginkan sesuatu itu terjadinya lama banget gitu. Tapi nggak tahu kenapa gitu ya, banyak juga teman-teman tuh yang baru sekadar batin gitu aja gitu ya. Aku pernah misalnya kayak lewat gitu ya, terus kemudian ngobrol gitu ya, oh kok nggak ada ya sawah di pinggir jalan, tanah di pinggir jalan kayak gini, di daerah sini yang dijual kan bagus ya, di tengahnya dikasih rumah, terus kanan kirinya sawah-sawah semuanya gitu kan, terus dikasih pagar gitu kan. Tiba-tiba gitu nggak ada seminggu gitu pas ke Surabaya sama driver gitu, Mas ada tanah mau dijual, sawah. Lokasinya tuh pas waktu aku bilang kayak gitu. Subhanallah. Nah kejadian-kejadian kayak gitu tuh terlalu sering gitu loh. Cuman kan yang jadi masalah, kenapa kalau dulu kok enggak? Dulu itu susah dan lama banget. Sekarang kok jadi gampang banget ya gitu. Nah, aku tuh pengen Kak Roma menjelaskan gimana sih caranya transformasinya gitu. Dari yang tadinya susah banget, sekarang jadi mudah banget gitu. Bahkan effortless gitu. Mas Hendra sudah berubah bukan? Sudah apa? Sudah berubah bukan dari yang dulu? Oh sudah dong. Berarti dunianya berubah. Oke. Masnya sudah berubah, dunianya berubah. Kalau dulu sulit, sekarang jadi mudah. Dunia kita berubah setelah kita berubah. Oke, berarti ubah diri dulu. Ya, jadi Mas Hendra bahagianya lebih banyak atau lebih atau banyak lebih sedih? Dong. Banyak atau sedihnya lebih banyak? Dong. Bahagia dong. Bahagianya yang lebih banyak. Kalau ada orang yang keinginannya gampang banget tercapai. Hampir jarang sedih loh Kak Roma. Serius. Iya beneran. Aku sampai nggak pernah sedih gitu. Alhamdulillah. Jarang banget. Jarang banget ya Mas ya. Iya, karena kita berpikirnya ya kita fokusnya ke ada satu Mas. Ini gong sih Mas. Dulu saya ngerasa Mas kalau saya bahagia banget. Ini pasti ada nih kejadian yang akan datang. Iya. Dulu berpikir kayak gitu Mas. Tapi ada kejadian juga. Iya dulu karena ada gitu. Program itu kali ya. Kalau sekarang udah nggak pernah Mas. Iya. bener. Iya bener tuh. Saya udah nggak pernah berpikir kayak gitu Mas, alhamdulillah. Serius, dulu tuh abis ketawa ngakak gitu ya, nggak lama kemudian ada kesedihan gitu kan. Sekarang udah nggak ada kejadian kayak gitu. Karena kita udah berhenti berpikir kayak gitu Mas. Aku pantas kok ngerasain bahagia ini nih. Aku pantas kok dapat kebahagiaan ini. Kalau misalnya Allah kasih yang sedih, memangnya kenapa? Saya udah alhamdulillah berhenti berpikir kayak gitu Mas. Kalau sedih ya udah gitu. Yang penting saya fokus sama bahagia yang ini. Kalau dulu berpikir kayak gitu Mas, nanti apa nih yang terjadi kalau misalnya aku sedih gitu. Sekarang nggak. Alhamdulillah selama setahun ini aku nggak pernah lagi punya pemikiran kayak gitu. Nggak dimasukin lagi, alhamdulillah. Buat teman-teman kalian pantas bahagia. Jangan merasa ketika kamu bahagia, kamu harus membayar kebahagiaan itu dengan kesedihan kamu. No. Kalau kamu mau happy aja. Kalau dikasih kesedihan ya Mas ya udah nikmatin aja kesedihannya. Habis itu happy lagi. Iya. Kayak gitu Mas. Aku pengen sedikit sharing ya, nanti barangkali bisa diluruskan atau dijelaskan ya hal yang saya alami ini ke Kak Roma gitu. Jadi aku dari dulu tuh ketika kemudian misalnya nanti kamu bulan Februari atau bulan apa tuh akan mengalami kejadian kayak gini. Minggu depan kamu akan mengalami kejadian kayak gini. Misalnya itu dalam mimpi misalnya ya. Dan itu akhirnya kan aku jadi antisipasi kan, melakukan semacam kayak tindakan preventif, dan itu dari tindakan preventif yang aku lakukan itu semacam kayak menimbulkan ketakutan dan justru malah kejadian. Iya Mas. Akhirnya kan karena udah terlalu sering kan, capek kan kayak gitu terus ternyata nggak bisa dilawan ya. Ya udah deh kalau mau terjadilah nggak apa-apa. Bodo amat. Dan terus kemudian aku lepasin, makin nggak takut, nggak kejadian. Setuju Mas. Saya setuju. Jadi kalau misalnya mau terjadi ya udah terjadi aja. Misalnya nih Mas, biasanya saya punya waktu schedule ya Mas ya. Saya manusia tipenya itu tertata. Waktu aja saya tata kayak gitu. Jadi sebenarnya waktu jam sekarang tuh tadi habis makan siang itu saya selalu istirahat. Saya nonton Netflix lah apalah kayak gitu ya Mas ya. Jadi otak saya itu udah mulai nonaktif di saat jam segitu ya Mas ya.
Karena saya kira nggak akan bikin video kan. Terus saya bilang ke asisten saya, aduh, ini kayaknya jamnya saya jam istirahat deh. Takut nggak aktif otaknya, kayak gitu ya Mas ya. Terus saya berpikir, aduh, ini saya praktisi energi. Saya baca lagi, energi takut. Oh. Saya baca lagi ilmu saya gitu ya Mas ya. Nggak bisa takut. Terus ya udah saya lepasin aja. Kalau nasib saya memang dapat viewers yang banyak, nah, itu akan banyak. Tapi kalau misalnya memang tidak dapat, ya tidak banyak. Ini saya membayangkan kalau podcastnya berjalan lancar, saya membayangkan viewersnya banyak, saya membayangkan dapat like-nya banyak, kayak gitu ya Mas ya. Kalau Allah kasih, alhamdulillah. Kalau Allah nggak kasih, ya jadi pembelajaran. Untung dan untung banget gitu loh Mas. Dah, itu intermezzo sih Mas. Oke. Aduh, keren banget ya. Kak Roma ngomong-ngomong ini ya, bikin buku ya? Iya, bikin buku. I am the king. Jelasin dong latar belakang kenapa kemudian sampai create buku gitu dan isinya apa dan bisa dibeli di mana gitu. Baik. Sebenarnya itu bukunya hanya untuk orang yang datang ke seminar ya Mas. Oke. Tapi saya kasih kesempatan untuk teman-teman yang mungkin belum bisa hadir di seminarnya. Kayak gitu ya Mas ya. Untuk bisa beli. Sistemnya tuh masih pre-order. Memang sengaja di pre-order. Karena harus balance. Antara pemimpin, pengikut itu harus balance. Nanti lewat admin lah ya. Dah. Silakan. Kalau mau jadi pemimpin Mas, kita harus monopoli diri. Pilih, mau pemimpin atau mau jadi pengikut. Monopoli diri itu gimana sih maksudnya? Jadi gini loh Mas, menurut Mas bisnis yang paling memonopoli di pasar itu bisnis apa? Maksudnya bisnis yang paling berhasil itu bisnis monopoli atau enggak? Oh iya. Monopoli ya? Iya, bener. Kalau kita berhasil memonopoli kita. Oh iya, paham aku. Dari tindakan, dari pikiran, iya, dari paham. perasaan, dari ucapan, di mana keempat ini adalah sumber energi kita. Energi itu adalah kondisi emosi yang aktif, Mas. Dan ini mengeluarkan frekuensi. Kalau kita berhasil memonopoli keempat itu, kira-kira kita bakalan jadi apa ya? Itu saya dapat dari buku bisnis, Mas. Yeah. Saya berpikir, manusia itu ladang bisnis sebenarnya. Dan diri kita juga ladang bisnis. Bisnis apa, Kak Roma? Untuk hidup kita, gitu. Bukan soal money ya, Mas, ya, bukan. Ibaratnya kayak, kalau bisnis, produk atau apapun, masyarakat, dimanapun, itu bisa dimonopoli, kenapa diri kita nggak bisa? Iya. Terus ketika saya baca buku satu dan buku lain, itu ada kesinambungan, Mas. Saya juga baca ya buku selling ya Mas ya, gimana cara menjual. Karena kan selama ini yang ngelakuin marketing juga saya. Ngelakuin semuanya itu saya, kayak gitu. Jadi otaknya masih saya, kayak gitu. Karena bukan karena saya nggak mampu bayar orang ya Mas ya, bukan. Tapi karena memang saya suka suatu hal yang... Tapi memang ada orang-orang dengan tipe single factor itu hasilnya lebih bagus tuh, memang ada yang kayak gitu. Iya, aku sering menjumpai hal itu. Karena belum ini aja sih Mas, saya merasa belum cukup dapat pengalamannya. Nanti ketika saya udah merasa cukup pengalamannya, maka saya kasih ke orang yang lebih hebat. Tapi Kak Roma ini kan kutu buku gitu. Tiga buku yang paling mengubah hidupmu, buku pengembangan diri ya, pemberdayaan diri, itu apa saja mungkin yang bisa direkomendasikan buat teman-teman? How to win friends and influence people. 1. Yes. Dan yang kedua, how to talk. Bagaimana cara berbicara. Oke. Nyambung ya Mas ya? Nyambung. Aku sampai dulu tuh saking pengennya gitu ya, dapat buku-buku kayak gitu tuh, motoran, tangkep polisi lagi, diboncengin cewek kan karena dia yang pegang SIM kan. Aku diboncengin di belakang gitu ya kan. Allah. Terus kemudian kehujanan lagi. Masuk tol lagi. Motornya masuk tol lagi gitu kan. Ya Allah. Terus sampai rumah tuh dibaca sambil basah-basah lagi, saking pengennya belajar public speaking kali ya. Buku-bukunya Charles Bonar Sirait dan lain sebagainya tuh aku banyak baca. Itu Masnya juga baca? Yang How to Talk? Baca. Wah, luar biasa. Kalau saya versi TED. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini Think Big and Grow Rich. Iya. Tapi ingat ya guys, itu versi bahasa Inggris semua.
karena berbeda. Ini rahasia ya Mas ya. Saya bukan bermaksud mau menyingkirkan bisnis apapun. Cuman ketahuilah guys, kalau bukunya memang aslinya berbahasa Inggris, upayakan untuk baca dalam versi bahasa Inggris. Kenapa? Kalau teman-teman tahu yang namanya permainan sihir atau mantra, misalnya mantra simsalabim, ya, simsalabim itu bahasanya A gitu ya Mas ya. Terus diterjemahin, jadilah, agak lain. Iya bener tuh. Jadi ketika saya baca buku Think Big and Grow Rich dalam bahasa Inggris, dan saya baca versi bahasa Indonesianya Mas, beda ya. Allahu Akbar. Rasanya, maksudnya 70% bedanya Mas. Bener. Itu nggak sedikit loh. Itu aneh kan rasanya ya, aneh gitu. Bahasanya nggak dapet Mas. Karena ada kosakata bahasa Indonesia yang tidak bisa menerjemahkan kosakata dari bahasa Inggris. Betul. Bukan soal masalah feeling, tapi pengertian. Jadi ketika kamu sekarang tahu ya kenapa Allah menjaga Al-Quran dalam bahasa Arab. Tahu ya? Jadi ketika kita baca dalam bahasa Indonesia, Mas, saya bingung kenapa ilmunya saya dapat banget ketika saya baca bahasa Inggris. Ketiga-tiganya ini Bu, semuanya bahasa Inggris. Itu beda banget. Jauh Mas. Jadi buat teman-teman belajar. Kalau baca buku Meksiko gimana Kak Roma? Pakai aplikasi, pakai kamus, kamu ngertiin sendiri. Karena kemampuan saya bahasa Inggris juga belum terlalu mumpuni ya Mas ya. 80% sisanya itu kamus. Oke.